Shalom, damai di hati, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lehiwu dalam channel YouTube ini. Semoga Pendeta Feralina Lehiwu selalu menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudara lewat media YouTube ini. Dari tempat ini saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudara. Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, seperti biasanya saya akan men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 3 sampai 9 Juli 2022, yaitu terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau terus menyertai kehidupan kami semua. Bahkan ketika hari ini kami masih boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kekuatan masih menjadi bagian kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu baik di tengah-tengah kehidupan kami semua. Bahkan di saat ini kami rindu untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, berfirmanlah bagi kami saat ini, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan 1 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-11 diberikan judul mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu, dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri, dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang-orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, yang maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, sekali lagi shalom, damai di hati. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lehiwu dengan cara subscribe, tekan tombol lonceng, like, tulis komentar-komentar yang membangun, dan yang paling penting jangan lupa men-share atau membagikan video khotbah ini sehingga ketika saudara diberkati pun ada banyak orang diberkati lewat perenungan firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat 1 Timotius ini masuk dalam kelompok surat yang disebut pastoral atau surat penggembalaan, bersama dengan surat 2 Timotius dan Titus. Sehingga dalam surat ini saudara-saudara berisi nasihat, ya, arahan, penguatan. Sehingga surat ini, saudara yang diberkati Tuhan, dikirim saat Timotius berada di kota Efesus. Sebab waktu Paulus dalam kunjungan penginjilan di Asia Kecil, dia membawa serta Timotius untuk datang ke salah satu kota, yaitu di Efesus, dengan tugas untuk melanjutkan
pembinaan jemaat-jemaat di sana, khusus di dalam menanggulangi ajaran-ajaran sesat. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Rasul Paulus akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Makedonia, maka di sini disebutkan di ayat 3, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus. Jadi saudara, Paulus mengirimkan surat ini ketika Paulus ada di wilayah Makedonia dan posisi Timotius berada di kota Efesus. Karena dia harus tinggal di sana, mengatur apa yang masih perlu untuk diatur, dan saudara-saudara, yang paling penting adalah keberadaan kehadiran Timotius di kota Efesus ini untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang berkembang pada saat itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melawan ajaran sesat itu tidak gampang, saudara-saudara ya. Karena di sana ada banyak pengajar-pengajar palsu, ada banyak guru-guru palsu ya, guru-guru penyesat di kota Efesus yang menyesatkan jemaat yang ada di Efesus pada saat itu. Sehingga saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Timotius harus ada di sana untuk memberikan pembinaan kepada warga jemaat, untuk menguatkan para penatua, para pemimpin yang ada pada saat itu supaya mereka mengajarkan ajaran yang sehat kepada warga jemaat, sehingga mereka akan berpegang teguh pada iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya berpikir bahwa Timotius ini adalah seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seorang pribadi yang luar biasa. Ketika Rasul Paulus menempatkan Timotius berada di Efesus, itu bukan satu hal yang gampang, saudara-saudara ya. Ini keberadaan Timotius untuk melawan pengajar sesat, sehingga suatu hal yang dibutuhkan keberanian untuk berada di sana. Karena melawan pengajar sesat itu tadi yang saya katakan, itu satu hal yang tidak gampang, saudara-saudara. Namun saya percaya ketika Rasul Paulus menempatkan Timotius di sana, berarti Timotius adalah seorang pribadi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, kemampuan dia, kesanggupan dia untuk menghadapi pengajar sesat, saya percaya Rasul Paulus itu tahu, sehingga dia menempatkan Timotius berada di sana untuk meluruskan setiap ajaran-ajaran yang sesat di sana, kembali kepada ajaran yang sehat. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca di saat ini, Paulus mengatakan bahwa ketika Timotius berada di Efesus, dia harus menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Ya, ajaran lain berarti ajaran di luar ajaran Tuhan Yesus, di luar ajaran yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu tentang Injil, saudara-saudara ya. Sehingga ajaran lain itu adalah ajaran sesat. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sehingga tema yang diangkat di saat ini oleh gereja kita adalah berpegang pada ajaran sehat. Jadi berpegang itu pada ajaran sehat, bukan pada ajaran sesat, saudara-saudara. Dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, ya, terkadang ketika kita sudah tersesat namun kita tidak menyadari. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, makanya tema yang diangkat oleh gereja kita saat ini adalah berpeganglah pada ajaran sehat. Jadi berpegang pada ajaran sehat, bukan pada ajaran sesat. Terkadang dalam kehidupan yang kita jalani, kita sudah sesat namun kita tidak menyadari, saudara-saudara, bahwa kita sudah tersesat. Apa sebenarnya sesat ini, saudara-saudara ya? Sesat ini adalah salah jalan, ya. Sesat adalah tidak melalui jalan yang benar. Sesat adalah menyimpang dari kebenaran. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kalau torang so salah jalan, berarti torang so sesat. Kalau torang telah menyimpang dari kebenaran, berarti torang so sesat. Kalau torang tidak melalui jalan yang benar, berarti kita sudah sesat. Kita tidak lagi berpegang pada ajaran yang sehat.
Sehingga ada banyak orang percaya dalam perjalanan kehidupan yang ada salah jalan, salah arah, tidak melalui jalan kebenaran. Sehingga saya mau katakan bahwa itu adalah sesat. Makanya hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita berpegang pada ajaran yang sehat. Karena ajaran yang sehat akan membawa kita pada keselamatan yang sesungguhnya, saudara-saudara. Tidak seperti kondisi keadaan jemaat yang ada di Efesus. Perkembangan pengajaran sesat pada saat itu sungguh merajalela. Ya, kita melihat ajaran sesat yang berkembang pada saat itu, yaitu ajaran gnostik, ya. Ajaran gnostik ini adalah bersumber dari bagaimana keselamatan itu diperoleh dengan pengetahuan. Bayangkan saudara-saudara. Tapi sesuai dengan Injil, keselamatan itu diperoleh dengan hanya karena kasih karunia, hanya karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Seseorang itu diselamatkan, saudara-saudara. Belum lagi ajaran tentang orang Yahudi pada saat itu, tekanan mereka pada hukum Taurat. Ya, jadi segala sesuatu itu harus berdasar pada hukum Taurat, saudara-saudara. Sehingga harus melakukan berbagai macam pantangan yang ada. Pantang makan, saudara-saudara. Pantangan untuk menikah. Karena pantangan menikah itu untuk menyucikan diri. Padahal kita dikuduskan, disucikan itu hanya karena Tuhan yang melayakkan kita, bukan dengan pantangan-pantangan yang ada. Sehingga saudara, dari ajaran gnostik dan ajaran penekanan pada hukum Taurat ini, ya, itu pun bercampur, saudara, sehingga disebut dengan sinkretisme. Jadi ada sebuah ajaran sesat yang berkembang saat itu, yaitu ajaran sinkretisme, suatu ajaran campuran yang mengandung unsur Yahudi dan unsur gnostik Yunani, Helenis. Ya, ada percampuran, saudara-saudara. Ini yang terjadi pada saat itu. Sehingga dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain, yaitu ajaran sesat, ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi hal inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus supaya Timotius dapat menguatkan warga jemaat, supaya mereka berpegang teguh pada kebenaran, supaya mereka berpegang teguh pada ajaran yang sehat, bukan ajaran sesat, supaya mereka berpegang teguh pada kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga hari ini apa pesan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, saudara-saudara? Ya, kadang-kadang juga dalam kehidupan yang kita jalani, sama dengan sinkretisme, saudara. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus, masih percaya lelentu bapake-pake, Kang. Ya, ada ilmu-ilmu, saudara-saudara. So Kristen, ya, so percaya Tuhan Yesus, tapi masih percaya dengan itu dotik-dotik, saudara-saudara. Ya, itulah percampuran, saudara. Sinkretisme itu, ya, percaya dengan tuh ilmu-ilmu yang ada. Kalau sakit kamari, bukan datang pada Tuhan Yesus, datang pada dukun. Ya, percaya dukun boleh kasih baik. Di mana kepercayaan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Sehingga ini mengoreksi kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Makanya hari ini pesan firman Tuhan sungguh luar biasa, memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, berpeganglah pada ajaran sehat. Ya, berarti yang pertama, ini mau mengingatkan kepada kita semua agar supaya di sini firman Tuhan mengatakan, ya, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci.
Jadi berpegang pada ajaran sehat yang pertama, harus memiliki hati yang bersih, hati yang suci. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang yang berpegang pada ajaran sehat itu sumbernya dari hati. Amin. Hati itu adalah sumber, ya, sumber dari segala sesuatu. Makanya orang kalau punya hati yang bersih, hati yang suci, di sini Rasul Paulus mengatakan harus memiliki kasih yang timbul dari hati yang suci. Kasih yang timbul dari hati yang suci. Makanya tadi saya katakan, hati kita harus suci dulu, saudara. Hati kita harus bersih, ya. Sehingga kalau hati yang bersih, hati yang suci, hati yang sehat, mulut juga akan bersih, pikiran akan bersih, akan suci, perbuatan kita juga demikian. Makanya hati ini adalah sumber, ya. Mesti kasih bersih dulu, saudara. Itu hati. Jangan di hati ada kebencian, di hati kotor, ya. Di hati ada kemunafikan, di hati ada iri. Jadi hati itu harus bersih, harus suci. Supaya benar-benar saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, maka kita akan berpegang pada ajaran yang sehat. Karena hati itu adalah sumber, ya. Seperti contohnya kolam, saudara, ya. Kolam itu kalau nyanda ada ikan, tuh, biar mau pancing bagaimana, saudara, nyanda mau tak pancing karena nyanda ada ikan di dalam, saudara-saudara, ya. Itu kolam. Biar les di 2 jam, 3 jam, 5 jam di situ, mar kalau nyanda ada ikan, ya, itu tempat itu, ya. Kalau nyanda ada ikan, saudara, nyanda akan mau tapancing. Nyanda guna bapancing di situ karena nyanda ada ikan di tempat itu, ya. Di sungai itu, di kuala itu, atau di mana, saudara. Kok nyanda ikan, nyanda mau tapancing di situ. Nyak guna itu pancingan itu. Begitu juga dengan hati kita, saudara. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, makanya Paulus ingatkan, ya, hati yang suci, hati yang bersih. Kita tidak akan terpancing dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Kita tidak akan terpancing dengan ajaran-ajaran yang sesat. Karena hati kita bersih, hati kita suci, saudara. Tadi yang saya katakan, kalau hati kita suci, maka apa yang kita pikirkan, apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan, pasti itu juga suci, itu juga bersih. Sumbernya di hati. Makanya kitab Amsal bilang, jagalah hati dari segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan, ya. Jaga hati kita supaya hati kita tidak kotor. Jaga hati kita supaya hati kita tidak munafik, saudara-saudara, ya. Hati yang suci itu tidak munafik. Memang dia bersih, saudara. Pernah lihat air bersih? Ya, memang jernih. Makanya kalau ada hati kita yang tidak beres, saudara, bereskan, ya. Jadi saudara, dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, ya. Jadi ajaran yang sehat, ketika kita akan berpegang pada ajaran yang sehat, harus memiliki hati yang suci dan hati nurani yang murni. Ya, yang murni, saudara-saudara, hati. Jadi kembali lagi di hati, saudara. Betapa hati ini penting. Sehingga kalau kita mampu menjaga hati kita, maka kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Makanya Bapak Ibu Saudara, jaga itu hati. Iyo tuh, kalau torang yang mampu jaga hati, torang bisa jatuh dalam jurang perhugelan. Ya, iyo. Ya, kita bisa jatuh dalam jurang perzinahan. Makanya mesti jaga torang pe hati, saudara-saudara. Ya, penting sekali. Dan selanjutnya dikatakan,
dan dari iman yang tulus ikhlas. Yang kedua, untuk berpegang pada ajaran yang sehat, kita harus memiliki iman yang tulus, ya, iman yang benar. Kalau kita iman itu tulus, saudara, iman kita benar, iman kita kuat, maka kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus Kristus, sudah percaya kepada Injil, keselamatan yang diberikan Tuhan, kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat, ajaran lain, ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Makanya iman itu penting, Bapak Ibu Saudara. Iman itu adalah fondasi, dasar, ya. Fondasi kalau kuat, itu rumah pasti berdiri kuat, Bapak Ibu Saudara. Sehingga iman itu penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Namun bagaimana iman akan bertumbuh kalau orang tidak hadir dalam persekutuan yang ada? Malas bergereja, malas beribadah, saudara-saudara. Firman Tuhan bilang, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, bagaimana iman mau bertumbuh, iman mau kuat kalau nyanak jaga dengar firman Kristus? Ya, sehingga saya mau katakan, ya, bahwa iman itu tidak pernah timbul dari komunitas pamabo, saudara. Iman tidak timbul dari komunitas pemanyambung ayam, nyanda. Tapi iman itu bertumbuh, iman itu timbul di saat ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita ada dalam persekutuan, dalam ibadah. Makanya penting kehidupan iman kita kepada Tuhan, ya. Kalau iman kita benar, iman kita tulus, iman kita kuat, kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Sehingga saudara, iman itu harus kuat supaya orang nyandak salah arah, nyandak salah jalan, tidak menyimpang dari kebenaran. Ada banyak orang salah arah, sunyak sadar dia salah jalan. Karena apa? Nyada iman, so mati DP iman, saudara. Nyak mau mati bagaimana? Nyak pernah hadir persekutuan, nyak nak dengar firman, nyak nak pernah beribadah, nyak pernah berdoa, nyak pernah baca Alkitab, saudara. Mau mati tuh iman, ya. Sehingga penting kita untuk menjaga kualitas iman kita di hadapan Tuhan, supaya kita tak berpegang teguh pada kebenaran. Amin, saudara-saudara. Ya, cek iman kita, saudara. Kalau tolong so malas-malas beribadah, berarti tompe iman so mati. Kalau tolong tidak hidup dalam persekutuan, iman so mati. Dan pasti so salah jalan itu. Makanya orang yang hobi bahugel salah jalan itu, saudara, ya. Salah arah, ya. Banyak lagi hal-hal yang salah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari kita sudah sesat. Sehingga kita harus kembali kepada jalan yang benar. Kita harus berpegang pada ajaran yang sehat. Kalau bilang berpegang, berpegang, saudara, jangan sampai terlepas. Ya, ajaran yang sehat itu hanya ada pada firman Allah. Sehingga pesan firman Tuhan yang ketiga, ketika kita berpegang pada ajaran yang sehat, itu ada pada firman Tuhan. Sehingga kita harus pegang firman, saudara. Bukan cuma pegang-pegang Alkitab, ya. Kalau pegang Alkitab cuma begini, saudara, cuma pegang. Tapi kalau pegang firman, berarti kita menghidupi firman itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Makanya berpegang pada kebenaran, berpegang pada firman Tuhan, ya. Bukan berpegang pada ada pakai-pakai kok kita pediri, ya. Bukan berpegang pada doti, saudara, ya, backing-backing orang, ya. Bertobat, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berpegang pada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah terang. Firman Tuhan itu akan menuntun perjalanan kehidupan kita. Makanya ajaran yang sehat itu ada pada firman Tuhan. Kalau kita mau hidup mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita harus back to Bible, kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Ya, mungkin ada banyak kebenaran-kebenaran lain di luar sana, namun kebenaran sejati itu hanya ada pada firman. Ya, firman Tuhan bilang, saudara, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, ya, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu standar kebenaran firman. Tapi ada orang, ya, kalau ada orang yang jahati,
karena dia sudah tahu firman, dia balas saudara. Ya, padahal firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan yang kejahatan. Atau contoh saudara ya, orang tua ketika mengajar anak, ketika ada DP anak orang pukul saudara, DP papa bilang atau mama bilang, pukul balik adek, tambah kalau ngana jago, pokoknya ngana mesti balas pada dia. Itu kan salah saudara, ajaran yang salah. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang dibagikan kepada kita saat ini. Supaya kita berpegang pada ajaran yang sehat, kita harus memiliki hati yang suci dan hati yang murni. Supaya kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran sesat. Supaya orang yang akan salah jalan. Ingat, hati itu adalah sumber. Yang kedua, kita harus miliki iman yang tulus. Iman yang benar, iman yang kuat di hadapan Tuhan. Karena iman itu adalah fondasi. Kalau fondasi kuatnya nak merubuh itu rumah saudara. Ya, kita tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang tidak mendatangkan keselamatan dalam kehidupan kita. Yang tidak mendatangkan sukacita. Yang tidak mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berpegang pada ajaran yang sehat berarti kita harus berpegang pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah standar kebenaran. Mungkin masing-masing kita punya kebenaran masing-masing. Tapi kebenaran yang sesungguhnya yang sejati adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita harus menghidupi firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ingat saudara-saudara, yang sehat itu pasti membangun. Namun yang sesat itu pasti menghancurkan. Ya, kalau ada rumah tangga, keluarga yang semua hancur, berarti ada sesat yang masuk di situ saudara. Tapi mari kita bangun kehidupan kita, bangun keluarga, rumah tangga kita dengan ajaran-ajaran yang benar. Sebagai orang tua, mari kita didik anak-anak kita dengan ajaran-ajaran yang benar, supaya mereka menghidupi kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang ada. Karena terlalu banyak ya kesesatan yang terjadi di masa ini saudara-saudara. Sehingga beranilah untuk terus sampaikan kebenaran. Beranilah untuk mengajarkan kebenaran. Karena kebenaran itu hanya bersumber dari firman Tuhan. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menyertai memberkati kami. Dan kami mampu menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan, berkati semua para viewer yang menyaksikan video YouTube ini. Biar Tuhan Allah menjamah, melawat dan memberkati kehidupan mereka semua. Terpujilah nama Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur dan bermohon kepadamu. Amin. Demikianlah saudara-saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah perenungan firman Tuhan di saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Sekali lagi jangan lupa untuk terus mendukung channel Pendeta Feralina Lahiwu dengan cara subscribe, ya, like, tulis komentar positif, dan juga boleh membagikan video YouTube ini agar banyak orang diberkati. Saudara-saudara, saya Pendeta Feralina Lahiwu, pendeta jemaat di Gemim Getsemani Madidir, Kota Bitung, pamit dan sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.